Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aslam Ayun dengan NIM 22076030. Kali ini saya akan melanjutkan untuk pembuatan dari modul 3 dengan judul koneksi database dan CRUD dari mata kuliah Arsitektur dan Integrasi Enterprise. Pada modul 3 kali ini kita akan membahas tentang beberapa topik tentang koneksi database dan operasi CRUD ataupun create, read, update, dan delete pada Laravel. Yang pertama saya akan bahas tentang koneksi database, yang dimana koneksi database adalah proses yang memungkinkan aplikasi berkomunikasi dengan database untuk menyimpan, mengambil, memperbarui, dan menghapus data. Dalam aplikasi berbasis web, koneksi database sangat penting karena semua informasi yang dinamis disimpan dalam database. Ada beberapa jenis koneksi dari database. Yang pertama itu ada koneksi manual, yaitu menggunakan fungsi bawaan bahasa pemrograman seperti MySQLi ataupun PDO di PHP. Yang kedua ada ORM atau Object Relation Mapping, yang menggunakan framework seperti Laravel untuk mengelola database dengan cara yang lebih efisien. Lalu kita lanjut kepada pembahasan tentang CRUD. CRUD adalah singkatan dari create, read, update, dan delete, yang merupakan operasi dasar dalam pengelolaan data pada database. Ada beberapa struktur CRUD dalam Laravel. Yang pertama itu model, yang dimana sebagai representasi tabel database dalam bentuk objek. Lalu ada migration, yaitu struktur database yang dapat dikontrol melalui kode. Yang ketiga ada controller, yang menangani logika, bisnis, dan request dari pengguna. Yang keempat ada routing, yang menentukan URL yang digunakan untuk mengakses fungsi CRUD. Jadi yang kelima ada view atau blade template, yaitu tampilan front-end untuk berinteraksi dengan pengguna. Mungkin kita langsung masuk saja pada langkah kerja. Yang pertama itu kita akan membuat folder admin yang berada di dalam view. Untuk folder layout dan pages itu berada dalam folder admin, yang mana folder layout akan menyimpan semua pecahan template admin tadi, dan folder pages akan menyimpan konten-konten yang akan ditampilkan di dalam website kita. Bila kita akan membuka VS Code. Nah, di sini saya sudah mengerjakan modul 3 pada sebelumnya. Jadi kali ini kita akan membahas saja step by stepnya. Yang pertama itu kita akan membuat folder admin, yang dimana di dalam admin ini ada dua folder, yaitu ini file layout dan pages, yang dimana layout ini sebagai layout untuk tampilan view kita, dan pages ini adalah elemen utama di dalam halaman web kita. Lalu kita membuat app.blade di dalam folder layout, lalu salin codingan kita sebelumnya yang ada pada welcome blade, dan ubah routingnya ke arah app.blade.php. Di sini kita sudah membuat dari app.blade.php di dalam file layout. Di sini kita telah membuat kode yang ada pada video sebelumnya. Lalu untuk routing, kita cek dulu untuk routingnya. Nah, di sini di dalam modul kita harus membinakan routingnya kepada admin.layout.app. Kita coba dulu. Ini adalah hasil yang sudah jadi. Mungkin kita bisa komen. Dan kita akan membuat routing ke dalam admin.layout.app. Nah, setelah itu kita pisahkan CSS ke dalam CSS blade.php yang telah kita buat dalam folder layout. Kita buatkan add include admin layout untuk menghubungkan CSS dengan app.blade. Nah, di sini untuk app.blade-nya kita bisa mengubahnya menjadi layout dari CSS sp2admin. Di sini kita sudah membuatkannya layout CSS. ya menjadi admin layout.css.
yang kita includekan dari admin layout.css ini. Nah, ini kita telah hubungkan kepada app.blade. Nah, sama halnya dengan CSS, pisahkan jadwal sidebar dan buatlah sidebar app.php. Di sini saya sudah membuat sidebarnya yang akan terhubung ke app.php kita. Ini kita sudah includekan admin layout sidebarnya ke dalam app.php kita. Dan begitu juga dengan topbar. Kita telah memisahkan topbar dari file utama app.blade-nya. Ini kita telah ambil kode dari topbar dan kita includekan ke dalam app.blade.php kita. Topbar ini include admin layout.topbar yang telah kita include dari kode topbar kita. Dan begitu juga untuk footer yang telah kita pisahkan menjadi footer.blade.php. Ini kodenya yang telah kita includekan ke dalam app.blade.php kita, dan ini adalah kode dari include admin layout footernya. Nah, untuk JS-nya begitu juga seperti yang kode-kode sebelumnya, kita pisahkan juga file JS blade.php-nya menjadi satu kode terpisah. Nah, ini kode JS kita yang telah kita pisahkan dari app.blade, dan di dalam kode app.blade kita telah includekan JS admin layout JS-nya. Nah, setelah itu agar title kita bisa dinamis, langkah yang kita lakukan adalah dengan memanggil sintak add yield title pada Laravel yang nantinya kita akan panggil di dalam pages. Nah, di dalam app.blade ini kita menggunakan yield title agar title kita lebih dinamis seperti pada modul setelah kita buatkan yield pada kode yield pada title-nya. Lalu selanjutnya kita buat folder dashboard di dalam folder pages dan buat file index.php di dalamnya agar menampung konten dari dashboard. Nah, kita telah membuatkan file pages dashboard, lalu kode index.blade.php ya di sini telah kita buat. Lalu buat yield content pada bagian konten yang ada pada app.blade, lalu kopikan dari konten tadi ke dalam dashboard index.blade.php kita. Nah, sebelumnya di pada konten app.php ini ada beberapa kode yang panjang, namun telah kita pisahkan ke dalam pages agar tampilan app.blade kita menjadi lebih bersih. Dan di dalam index ini adalah kode utama kita yang akan kita pakai sebagai tampilan ataupun halaman utama dari halaman web kita. Lalu selanjutnya kita buka web.php dan kita buatkan routing seperti ini, admin pages dashboard index, yang seperti yang telah kita lihat sebelumnya. Saya telah menggunakan sebelumnya itu admin pages dashboard index agar halaman routingnya tertuju pada pages dashboard index, karena kita tidak memakai layout sebagai tampilan index kita. Lalu kita memakai admin pages dashboard dan index. Lalu langkah selanjutnya adalah kita buka sidebar blade.app dan arahkan menu ke dashboard root yang telah kita buat tadi. Kita buka sidebar. Nah, tadi sidebar. Sidebar. Nah, di sidebar ini kita telah menghubungkan routing sesuai root yang telah kita buat. Coba kita lihat di sini. Di sini sebelumnya itu kelas dari tag A-nya adalah nav.link.
yang telah kita ubah menjadi sebentar, saya cari dulu. Menjadi href tanda garis miring atau garing, mungkin navbar dashboard. Oh ini ya, nih harfnya kita telah bulat menjadi garis miring sesuai routing yang telah kita buat tadi. Mungkin kita buka routingnya dulu. Di sini kita menggunakan routing garis miring agar halaman menuju ke halaman admin. Lalu jika kita jalankan akan muncul tampilan seperti ini. Nah, akan muncul tampilan seperti ini yang dimana di sini ada menu dari mahasiswa. Lalu selanjutnya kita hapus beberapa menu di sidebar dan buat menu data mahasiswa. Kita buka sidebar. Nah, di sini kita ada menu untuk mahasiswa. Di sini untuk mahasiswa. Mungkin karena menu-menu lainnya kita tidak butuhkan, jadi kita bisa hapus. Dashboard. Kita hapus dulu menu-menu lainnya. Sampai sini. Setelah kita hapus dan jika kita refresh, seharusnya akan hanya ada menu mahasiswa di sini. Ya betul, menu-menu lainnya yang tidak kita butuhkan itu telah kita hapus dan hanya ada menu mahasiswa. Lalu selanjutnya kita buat folder mahasiswa di dalam pages dan tambahkan index.blade.php-nya. Di sini saya telah buat file, ada folder mahasiswa dan dengan file index.blade.php. Sini. Lalu kita buat controller untuk mahasiswa ini yang nantinya akan digunakan untuk CRUD dengan kita membuka terminal dan membuat mahasiswa controller. Di sini saya sudah buatkan untuk controllernya, bisa kita lihat di sini. Ya, di sini saya telah membuat controller dari mahasiswa. Lanjut. Pada controller mahasiswa controller ini kita buat fungsi index agar mengarahkan ke halaman mahasiswa. Di sini saya telah membuat fungsi index dan mengarahkan ke halaman mahasiswa.index. Lalu untuk routingnya, kita untuk menampilkan halaman mahasiswa ini kita buat routing seperti pada modul yang mana telah saya buat untuk routingnya. Ini mahasiswa index agar menampilkan mahasiswa jika kita mengakses kelas index pada controllernya. Lalu selanjutnya kita arahkan menu mahasiswa yang ada di sidebar blade.php ke root yang telah kita buat tadi. Kita buat sidebar.blade.php dan kita arahkan routingnya ke show mahasiswa agar tampilan dari web kita akan diarahkan ke tampilan mahasiswa. Seperti ini, seperti pada modul. Lalu jika kita menekan menu mahasiswa, dan di sini kita akan melihat tampilan dari dashboard mahasiswa. Lanjut. Nah, sekarang kita edit tampilan dari mahasiswa.index. Di sini tampilan mahasiswa.indexnya. Kita buat index. Nah, di sini saya sudah salin semua kode yang ada pada modul dan jadinya seperti ini. Nah, harusnya jika kita jalankan akan tampil seperti ini. Dan sebelumnya itu tidak ada data, mungkin kita bisa hapus terlebih dahulu. Nah, akhirnya tampilannya seperti ini jika kita telah membuatkan kode pada index.php kita.
Baiklah, selanjutnya untuk tombol tambah, edit dan hapus yang akan kita gunakan untuk CRUD nanti kita masukkan ke dalam indeks PHP dari mahasiswa tadi. Di sini kita telah tambahkan kode untuk tambah, edit dan hapus. Ya, edit dan hapus. Di sini telah kita tambahkan tombol hapus dan tombol edit dan maupun tombol tambahnya. Lalu tentu hasilnya akan seperti ini. Ini ada tombol tambah data. Untuk tombol hapus dan editnya belum ada karena data di dalam database kita belum ada. Jadi kita akan mencoba membuat database baru ataupun isi dari databasenya. Kita masukkan name, masukkan nama, jenis kelamin dan alamat. Lalu kita tambah. Nah, seperti ini. Jika ada datanya, maka tombol edit dan hapus akan muncul. Lalu selanjutnya, jika kita ingin membuat CRUD, maka langkah selanjutnya adalah menghubungkan project kita dengan database. Di sini saya menggunakan exam sebagai databasenya. Lalu pada PHP main admin, jika diminta memasukkan user, maka user root passwordnya dikosongkan. Di sini saya telah login ke dalam PHP main admin dari database kita menggunakan localhost dari exam. Dan kita akan membuat database dengan nama latihan. Di sini saya telah membuat nama database dengan nama latihan. Pada file.env, di sini saya beri nama latihan 3 karena sebelumnya di dalam database saya ini telah ada nama database dengan nama latihan. Lalu selanjutnya untuk membuat model dan tabel mahasiswa dengan membuka terminal dan ketikkan perintah make model mahasiswa untuk membuat model dari mahasiswa. Ini saya telah membuat model sebelumnya untuk mahasiswa, dan database mahasiswa pun juga telah berhasil dibuat. Kita cek di migration. Di sini database mahasiswa telah muncul seperti yang telah saya lihatkan tadi. Di sini tabel mahasiswa telah berhasil dibuatkan dan untuk modelnya telah berhasil dibuat. Lalu selanjutnya tambahkan field pada tabel mahasiswa yang telah kita buat tadi, yang letaknya di database, migration dan nama tabel. Jika kita membuka field pada database migration tadi, di sini kita lihat untuk tabel-tabel maupun variabel yang ada pada database ataupun tabel dari mahasiswa. Dengan di sini ada beberapa atribut yaitu name, nama, jenis kelamin dan alamat. Dan ID pun telah berhasil dibuat. Lalu pada model isikan field yang boleh diisikan oleh data Laravel. Di sini untuk model kita buka model mahasiswa yang akan kita isi pada tabel, pada atribut dari tabel tadi adalah name, nama, jenis kelamin dan alamat. Lalu gunakan perintah PHP artisan migrate untuk mengederat tabel yang sudah dibuat sebelumnya. Di sini kita bisa melakukan migrate. Kita matikan servernya terlebih dahulu. Kita migrate database yang telah kita buat dengan mengetikkan PHP artisan migrate. Karena sebelumnya saya telah melakukan migrate pada database saya, jadi saya akan melakukan migrate menggunakan metode fresh untuk merefresh database yang ada pada database saya. Kita klik enter. Nah, semua database yang telah kita buat akan disimpan di dalam database lokal milik exam tadi. Nah, setelah kita migrate, coba kita buka localhost. Tadi itu namanya tabelnya adalah latihan 3, nama database latihan 3, dan ini adalah struktur dari
database latihan 3 yang telah kita migrate sebelumnya. Lanjut, untuk selanjutnya kita akan membuat halaman create sebagai tempat menginput data database. Di sini saya telah membuat kode ataupun file php migrate create untuk membuat database. Di sini telah saya buatkan. Lalu setelah itu kita akan membuat function create pada controller mahasiswa. Kita buka controller mahasiswa controller, dan di sini kita telah membuatkan function create untuk mereturn view halaman pembuatan data mahasiswa yang telah kita buat sebelumnya. Lalu untuk routing, kita tambahkan routing dari halaman create yang telah kita buat. Di sini kita buka web PHP, dan di sini kita telah memasukkan kode untuk mendaftarkan routing create yang telah kita buat sebelumnya. Lalu kita gunakan routing yang telah kita buat pada tombol tambah mahasiswa. Kita buka terlebih dahulu kode index, dan untuk tombol tambah mahasiswa kita telah tambahkan routing dari create mahasiswa. Dan jika kita buka kode halaman web kita hidupkan dulu servernya. Dan jika kita buka kembali, dan jika kita klik tombol tambah data, maka halaman tambah data akan muncul. Nah, selanjutnya kita akan membuatkan function store untuk memasukkan data ke dalam database. Nah, di sini untuk controllernya kita akan membuat function store untuk memasukkan semua data yang telah kita buat di halaman create ke dalam database. Di sini sudah saya buatkan kodenya sesuai modul. Lalu untuk routing juga kita buatkan di dalam web PHP untuk routing store mahasiswa kita. Dan jika telah berhasil memasukkan data ke dalam database, maka semua data akan masuk. Misalnya kita membuat data baru, ya, yang sebelumnya ini pada tabel mahasiswa, ini tabelnya masih kosong. Ini adalah data sebelumnya. Jika kita klik tambahkan, maka data dari file yang baru kita buat akan muncul. Setelah itu sebelumnya di latihan 3 dan mahasiswa. Nah, di sini ini adalah data yang telah kita inputkan sebelumnya, muncul di sini. Lalu selanjutnya, agar data yang dimasukkan ke dalam database tadi tampil di halaman mahasiswa, maka kita perlu mengedit sedikit pada function index. Kita akan membuat kode berikut pada function index. Kita buka dulu index, di controller harusnya dan index. Nah, kita akan masukkan kode ini agar data dari database akan muncul pada halaman indeks kita. Seperti yang telah kita lihat tadi, di sini kita telah melihat data yang telah kita masukkan ke dalam database. Selanjutnya, untuk halaman index.php pun kita telah mengubahkan datanya. Kita buka index.php, dari mahasiswa index.php. Nah, di sini kita telah mengambil semua data di dalam database dan menampilkannya pada halaman indeks. Nah, maka tampilnya akan seperti ini, sama seperti halaman yang telah kita buat.
Lalu selanjutnya kita akan membuat function edit pada mahasiswa controller. Kita buka file controller kita tadi, kita mahasiswa, dan di sini kita membuatkan function edit untuk mengedit data dari data yang ada di dalam database. Setelah itu kita akan membuat view untuk halaman editnya. Di sini edit, kita telah buatkan kode, dan selanjutnya kita akan membuat routingnya. Di sini edit, routing dari edit, yang dimana edit ini sesuai dengan ID yang kita ambil sesuai data yang kita klik. Misalnya di sini ada data dengan ID 1, jika kita klik edit, maka kode ataupun program akan mengambil data dengan ID 1 dan mengeditnya. Di sini untuk routing di halaman di view juga kita masukkan. Di sini lalu jika kita klik tombol edit, maka kita akan masuk ke dalam halaman edit yang telah kita buat sebelumnya. Kembali. Nah, untuk membuat fungsi tombol edit, maka kita akan membuat function pada controller kita. Kita buka controller kembali, controller mahasiswa. Nah, di sini tombol update, function update kita buat agar semua data yang telah kita buat di dalam halaman edit tadi akan tersimpan dan memperbarui data yang ada pada database. Dan untuk function update pun kita akan tambahkan ke dalam routingnya. Di sini untuk update, dan untuk halaman edit kita tambahkan juga routing dari update. Di sini routing dari update kita telah kita tambahkan. Lalu jika kita mengklik tombol edit di sini dan kita mencoba edit data, misalnya kita edit alamatnya, maka jika kita klik tombol tambah, maka data pada database akan berubah menjadi yang telah kita ubah sebelumnya. Dan jika kita refresh pada localhost dari database kita, maka alamatnya akan berubah sesuai yang kita buat. Di sini alamatnya menjadi Jakarta. Dan yang terakhir kita akan membuat function destroy ataupun delete pada database kita. Di sini kita akan menambahkan function destroy pada controller, di mahasiswa controller. Di sini kita telah membuat function destroy. Lalu pada routing kita tambahkan juga routing destroy pada web PHP tadi. Di sini destroy dengan metode get. Lalu pada index mahasiswa tadi kita tambahkan juga routing destroy. Kita buka index, lalu di tombol hapus kita akan tambahkan routing dari destroy data tadi. Dan jika kita ingin menghapus data pada database ini, kita klik hapus dan OK, maka data akan terhapus. Dan jika kita cek di dalam database, kita refresh, maka data akan berhasil terhapus. Mungkin cukup sekian pembahasan dari modul 3 yang telah saya buat sebelumnya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam modul 4 pada video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.